semuanya. Siapa yang mau nyawer? Nambah lagi nih satu kalau mau nyawer. Halo K-Lovers, audisi LIDA 2021 sudah dibuka nih. Ini saatnya kamu jadi bintang dangdut selanjutnya. Caranya mudah kok, upload 2 video menyanyi kamu di IGTV. Klik link di bio Instagram Kapan Lagi Dangdut, isi biodata dan data yang dibutuhkan di formulir pendaftaran. Jangan lupa cantumkan ya di link IGTV tadi. Selanjutnya, tinggal tunggu dihubungi oleh tim Indosiar atau kapanlagi.com. Tonton video ini untuk tutorial pendaftarannya ya. Penuh cinta, karena kita semua saudara. Kami bangga bisa berlabuh. Selfie tunggu di panggung LIDA 2021. Dangdut Indonesia, walau kita berbeda-beda, tapi seni menyatukan kita. Ayo, ayo kita gembira, tebarkan semangat. Yang pasti sekarang kita masuk di sharing session nih. Kalau ngomongin soal berbagi, Cegu dan Rara ini sudah ada di tempat yang tepat untuk bisa berbagi ilmu dan juga tips ya, resep ke KL Dangduters yang malam hari ini join. Karena mereka pastinya pengen bisa ikutan LIDA 2021. Nah, ini kalau misalnya boleh disampaikan dulu, sebenarnya di LIDA 2021 ini kayak apa sih yang harus dipersiapkan oleh calon-calon juaranya nih nanti nih? Siapa dulu boleh? Cegu dulu, Rara dulu, dari pengalamannya boleh diceritain. Iya. Oh iya, mungkin aku sebelum mulai gini, Boleh. mungkin Magi boleh dijelaskan dulu kali ya, kan ini sudah pada nonton. Mungkin pada bingung kali ya, kalau yang mau beramal, mau nyumbang tuh gimana caranya ya? Oke, kalau misalnya mau beramal, mau nyumbang, nanti kita akan munculkan di sini itu ada informasinya, ya ada tayangannya. Terus juga nanti teman-teman bisa lihat di situ seperti apa proses atau juga cara beramalnya, gitu. Jadi Oh, tenang iya, aja, nanti iya. kita akan Oke. kasih tayangan, Cegu. Iya. Oke, mungkin Rara dulu yang jawab yang tadi. Boleh, pertanyaannya silakan. Jangan Cegu dulu, Cegu dulu. Ayo, siapa dulu? Enggak, Rara kan dulu deh, nggak apa-apa deh, Rara dulu deh. Rara kan mengalami langsung Betul. prosesnya seperti apa. Nanti baru saya melengkapi nantinya. Oke, ya udah izin ya. Jadi sebenarnya sih yang harus disiapkan oleh calon-calon peserta di LIDA 2021 itu yang pastinya mental, terus juga kesehatan, terus juga referensi lagu yang banyak, terus apa ya, attitude sih. Oke. Kalau untuk masalah vokal, terus juga ya kalaupun kita apa ya, jadi yang penting tuh ada karakter vokalnya dulu aja. Kalau udah karakter vokalnya ada, nanti Cek Bu Adibal yang bakal bantu kalian untuk bisa mengembangkan teknik-teknik lagu, mulai dari rasa, mulai dari tekniknya, itu Kak Adibal yang bakal Oke. ngajarin. Jadi kalau dari Rara yang memang sudah berpengalaman di LIDA ini, tadi yang Magi garis bawah itu adalah lebih kayak, oh kalian sebagai peserta ini juga harus tahu bahwa apakah suara aku ini berkarakter gitu ya Raya. Jadi itu juga modal banget gitu ya Raya, kayak Kalau udah punya karakter vokal sih, menurut Rara itu bakal jadi Poin sesuatu plus. nilai plus sih. Oke. Iya. Nah, sekarang kalau dari Cegu nih, dari perspektifnya Cegu, ini gimana nih? Apa yang disampaikan Rara tadi untuk calon peserta LIDA 2021? Iya. Jawaban Rara tuh pintar sekali ya, memang murid saya best ya. Iya, bener. Jadi sebenarnya kurang lebih sudah tersampaikan oleh Rara, cuma mungkin saya lebih menguatkan begini. Yang pertama dilakukan adalah benar tadi mental. Mentalnya harus yang mental juara, gitu ya. Jadi begitu ikut harus sudah siap tuh, karena nanti akan ada penggemblengan. Kalau lolos nanti akan ada penggemblengan yang setiap hari, gitu. Sepanjang waktu akan ada latihan koreo, latihan vokal dan lain-lainnya, gitu. Iya. Tapi mungkin untuk tahap awal kan audisi online ya. Kalau untuk tahap awal adalah pastikan dulu mempelajari lagu-lagu yang dijadikan lagu wajib untuk audisi itu dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah gerbang awal untuk kalian semua bisa lolos ke tahapan berikutnya.
Nah, setelah melewati tahapan itu, kemudian hafalkan lagu sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi bisa yang dihafalkan itu lagu-lagu yang sering dibawakan oleh senior-senior kalian sebelumnya, ya. Dan juga hafalkan mungkin lagu-lagu yang bagus yang mungkin juga belum pernah dibawakan, sehingga kalian datang itu sudah banyak pelurunya. Kenapa? Karena nanti kan kontestan itu banyak. Iya, betul. Kalau tahun lalu biasanya berapa? Hampir 100 ya. 100. Jadi kalau memang lagunya cuma 100, bisa jadi semua sudah dipilih oleh yang lain-lain. Bisa jadi gitu. Artinya lagu tuh harus sangat banyak. Dan semua genre. Jangan misalnya saya sukanya cuma klasik gitu. Terus saya hanya mempelajari lagu-lagu yang klasik. Nggak begitu. Jadi karena LIDA ini adalah event yang sangat menantang kontestan untuk belajar lebih jauh, bukan hanya sekedar bisa nyanyi dangdut gitu. Oke, Jadi semua genre dipelajari. Iya. Cara yang paling gampang adalah mungkin hafalkan versi-versi yang dibawakan oleh senior-seniornya sebelumnya, gitu ya. Terus mungkin juga boleh belajar lagu-lagu yang lain, mungkin juga boleh belajar juga genre-genre yang lain. Itu penting banget ya. Gitu. Nah, kalau secara karakter dan lain-lain, nanti kan begitu lolos akan ada karantina, pembinaan, dan lain-lain. Nanti itu bisa ditingkatkan lagi pada saat sudah masuk di asrama Indosiar. Waduh, ini baru pertanyaan awal aja udah seru banget jawabannya. Jadi tadi kalau dari Cegu bilang penting sekali untuk calon peserta ini bisa menguasai tidak hanya beberapa lagu, bahkan genrenya itu harus bisa luas gitu ya. Jadi karena di sini kan kita kebayang pesertanya banyak nih ratusan, terus udah gitu lagu yang dibawain kita terbatas gitu ya. Artinya jadinya nanti kita kalau jadi juri gitu ya, bukan saya pastinya. Itu kayak punya penilaian juga jadinya kayak ya udah segitu aja kamu mampunya. Gitu kali ya Cegu ya. Jadi kalau kita bisa lebih luas secara kemampuan bernyanyi terus juga genre gitu ya. Artinya itu menjadi modal juga gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau memang sudah persiapannya setidaknya lagunya sudah tahu gitu. Terus genre-genrenya saya sudah tahu bagaimana jazz itu, bagaimana dangdut jazz, bagaimana rock. Itu akan mungkin mengasahnya di asrama tuh akan lebih mudah gitu dan belajarnya akan lebih cepat. Nah, artinya kalau itu sudah dikuasai lebih awal, nanti pada saat membawakannya juga akan lebih yakin karena yakin itu penting sekali dalam bernyanyi. Setuju. Betul gitu Rara? Betul banget Kak Adi. Seperti Rara contohnya ya. Kalau Rara kan emang udah yakin banget. Rara itu semua Rara selfie itu semua genre dia hajar makanya juara gitu loh. Ih hebat loh. Rara langsung kayak pengen terbang nggak tuh di Sanjung. Oke, jadi tadi itu ya buat KL Dangduters mungkin bisa langsung kayak dicatat-catat gitu ya. Ini adalah tips awal untuk kalian bisa ikutan LIDA di 2021 gitu. Penting sekali untuk kita bisa menguasai banyak lagu, genre-nya juga. Terus tadi kalau dari Lara lebih ke karakter. Sama ini juga Magi. Iya. Magi tambahan lagi sedikit selain nyanyi, Iya. kayaknya perlu juga kalian latihan untuk nari kayaknya. Ya? Oh benar. Nah, mungkin tarian-tarian daerah. Iya. Basic itu boleh dipelajari karena nanti penting banget itu pada saat di kompetisi. Betul. Jadi ini lebih mumpung bahasa waktunya kerennya banyak kan kalau penilaiannya itu kan nyanyi. Ya, kan ada nyanyi, ada nari dan lain-lain itu akan lebih sempurna kalau sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pertama mental tadi Rara benar, kedua hafalin lagu sebanyak-banyaknya, ketiga sudah mulai menghafal dan mempelajari genre-genre dangdut yang lain. Aku setuju banget. Tadi Cegu bilang bahwa kemampuan menari itu adalah bagian dari stage act ya kalau bahasa kerennya ya Cegu ya. Atau Rara juga mungkin bisa setuju. Artinya ketika kita membawakan lagu dan perform di hadapan juri dan penonton yang menilai, itu kalau misalnya kita bisa menguasai panggung dengan tarian ya, entah tarian tradisional, tarian modern, atau kalau bisa balet sekalian ya Cegu ya, bisa balet sambil nyanyi gitu ya. Biasanya sih kalau
murid-murid saya yang sudah pandai nari itu percaya dirinya juga memang sudah bagus biasanya. Karena mungkin untuk bisa menari, perform itu biasanya memang butuh percaya diri yang Iya. sangat oke gitu Iya. untuk tampil. Gitu. Betul. Kayak Rara ini kan, Rara juga menguasai tari-tarian gitu ya, Raya. Tarian. Rara dulu juga keras kok, kaku banget, beneran deh. Iya, iya, Beneran. iya, iya. Nah Oke. kalau Rara, Mm-mm. kalau Rara dulu dia sering Rara dulu dia sering memang sudah ikut sering drama-drama gitu ya. Acting segala macam sehingga begitu dia sampai ke Indosiar ekspresinya sangat bagus karena dia sudah terlatih ikut mungkin kelas-kelas apa dulu Ra? Ikut Kelas-kelas teater. di sekolah mungkin seni ya, teater-teater. Iya, ikut kesenian gitu, Gitu ya? daerah. Oke, jadi emang wah, Jadi modalnya mungkin harus kalau kalian banyak nonton ya. film gitu atau nonton sinetron, iya jangan hanya nonton, wah mereka bisa acting kayak gitu ya, apa ya, iya, gitu. iya. Karena memang jadi juara LIDA itu jadi peserta LIDA itu tidak cukup hanya bisa nyanyi bagus, memang harus ekstra banget gitu, nyanyinya oke, penampilannya oke, terus untuk menjadi seorang juara LIDA itu tuntutannya memang harus istimewa. Betul, Betul gitu karena- Rara? Iya. Lihat Rara sekarang Pasti sudah Rara kaya. setuju, Ya, lihat Rara aja sekarang. Lo Raranya langsung lihat kemana-mana ya. Oke, karena enggak, aku setuju sih Cegu, Rara juga pasti setuju bahwa kalau misalnya kita punya kemampuan lebih selain memang vokal gitu ya dan juga musik, artinya itu jadi nilai tambah yang luar biasa gitu ya. Jadi buat KL Dangduters yang malam ini join ya kan, kalau kalian ternyata memang punya kemampuan-kemampuan itu nanti jangan malu-malu untuk bisa langsung kayak ditampilin gitu ya Cegu. Terutama kalau kalian juga di sini ternyata misalnya punya kemampuan public speaking. Jadi kayak kalau misalnya ketika lagi ngobrol di panggung, bagaimana berinteraksi dengan penonton, dengan juri, itu juga penting ya, Cegu ya, Rara juga apalagi tuh, ya kan? Bener banget. Public speaking itu bener-bener berpengaruh dan berperan penting banget. Apalagi kita kan istilah kata public figure itu kan bertemu sama orang banyak, terus juga pastikan harus punya tata krama bahasa yang bagus. Jadi memang benar-benar penting banget dan Rara merasakan hal itu. Oke, sekarang aku ke Rara lagi. Kalau misalnya Rara boleh cerita dan juga bagi pengalaman sama KL Dangduters yang malam hari ini join. Pengalaman Rara dulu di coaching sama Cegu Adibal itu seperti apa? Boleh diceritain nggak? Jujur ya, jujur. Kak Adibal Lo dia ketawa loh. dulu itu pas pertama kali nyanyi. Rara langsung di komen pedes sama Kak Adibal. Waduh. Di komen pedes karena suara Rara bener-bener berat. Terus diomongin berkali-kali masih aja melakukan hal itu gitu. Jadi Kak Adibal bener-bener kesel sama Rara. Terus Rara dari situ langsung menganggap Kak Adibal tuh kayak, aduh ini takut banget deh aku kalau ketemu Kak Adibal gitu. Oh, awalnya kamu takut sama Kak Adibal. Beneran, Rara tuh kalau setiap ada jadwal latihan, aduh takut banget deh ketemu Kak Adi, takut banget deh gitu. Tapi Kamu justru jangan kayaknya nakut-nakutin, dari Ra. takut itu malah jadi bagus Enggak, banget ya. Beneran. Tapi ya, Rara kan dulu kan memang bukan spesifik kayak nyanyi dangdut gitu kan, bukan. Jadi setiap Rara mau nampil, terus juga setiap pembagian grup, Rara tuh selalu dapat referensi lagu dari Kak Adibal. Oke. Kak Adibal yang memang bener-bener, Rara pokoknya kamu di top ini bawain lagu ini ya. Dan itu Rara bener-bener harus usaha untuk ngapalin gitu. Iya. Oke. Jadi justru ya, Ra, dari rasa takut itu tiap ketemu sama Kak Adibal ya kan, terus harus mempersiapkan sesuatu gitu ya. Akhirnya kan jadi kamu yang sekarang, bener nggak sih Kak Adibal ya Iya nggak bener sih? banget. Kak Adibal Iya. makasih udah membuat Rara takut. Sekarang kita udah Terus ini kayak Ya, Dangduters mungkin- semuanya, mungkin- waduh kayaknya Kak Adibal galak nih nanti kalau misalnya coaching. Sebenarnya semua juga tahu bahwa karena kan kompetisi itu singkat ya. Iya. Jadi saya harus bisa menemukan formula mengajar yang cepat murid-muridnya bisa nangkap dalam waktu yang tidak lama gitu. Dan pada saat belajar memang saya punya disiplin yang tinggi. Gitu. Iya. Artinya waktunya tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya karena bisa jadi lagu yang sedang dipelajari ini adalah kesempatan kamu untuk maju ke babak berikutnya gitu.
Betul, karena kan Jangan sampai tiap babak itu atau tiap tahapan itu kan pasti juga tantangannya berbeda. Jadi makanya di sini Kak Adibal atau Cegu juga pasti mempersiapkan pesertanya itu ya asahannya juga beda gitu ya, polesannya juga beda dari tahap ke tahap gitu ya Kak Adibal ya. tapi mereka biasanya hanya takut dengan saya pada saat belajar saja sih. Begitu Oke. selesai mengajar, mereka manja semua dengan saya kok. Betul nggak, Iya, Ra? kadang gelendotan sama Kak Adi. Kak Wah. Adi, ah. Sampai gelendotan loh. Gimana ceritanya? Oke, itu kan tadi adalah lebih ke syarat utama atau juga modal yang harus dipunya oleh calon peserta dari LIDA 2021 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya boleh disampaikan lagi nih Cegu, sebenarnya hal paling dasar apa sih yang harus kita semua ketahui gitu ya ketika kita berlatih vokal? Apa sih yang paling basic gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang sangat penting diketahui oleh semua penyanyi pada saat bernyanyi ya. Ya, pertama pastikan saya selalu bilang kalau latihan pertama coba di depan kaca gitu. Maksudnya posisi badan itu harus tepat, tidak boleh terlalu bungkuk. Pokoknya kalau memang bernyanyi, mulai bayangin walaupun di depan kaca, bayangkan itu sudah di panggung gitu. Jadi memang posisi postur badannya itu memang posisi yang yakin, yang bangga, percaya diri gitu ya. Tidak membusungkan dada juga tidak gitu, tapi yang percaya diri, yang yakin gitu ya. Itu yang pertama cara postur tubuh gitu ya. Terus yang kedua adalah pernafasan penting sekali ya. Ya, pernapasan penting sekali. Mungkin banyak sekali sih cara-cara untuk melatih pernapasan yang ada mungkin di YouTube gitu ya. Ya bisa dengan olahraga, bisa dengan teknik-teknik tertentu. Bagaimana caranya menguatkan otot-otot diafragma gitu ya. Mungkin juga mulai sekarang boleh lari atau berenang untuk menguatkan paru-parunya ya, agar membuka rongga paru-parunya agar nanti pada saat bernyanyi nafasnya bisa lebih panjang gitu ya. Terus kemudian produksi suara. Nah, produksi suara juga penting ya. Jadi bagaimana caranya kalian memproduksi suara itu dengan benar gitu. Jadi jangan sampai salah bernyanyi, salah bernyanyi terus pada akhirnya terjadi cedera vokal. Wah, Cedera vokal gitu. itu harus Halo? dihindari banget itu. Cedera vokal itu nggak boleh terjadi kalau misalnya kalian nih KL Dangduters ya kan. Ya. Terus menjadi peserta dari LIDA ini terus kalian mengalami namanya cedera vokal. Itu tuh fatal banget nggak sih Cegu kalau kayak begitu fatal ya? Nah, menghindarinya adalah ya. Oke, menghindarinya Fatal banget. gimana? Makanya saya selalu untuk mengajarkan bagaimana caranya kalian bisa merasakan suara itu ada di sekitar sini, area depan. Oke, Ya, di sini. area depan, mungkin dengan humming, jadi bayangkan suara itu ada sekitar sini, sehingga tidak terlalu menekan tenggorokan kalian. Oke, gitu Ya, caranya. itu Jadi salah satu tekniknya. Terus kemudian adalah 3 pitch ya. Jadi kontrol nada. Bagaimana caranya kalian belajar untuk mendengar nada dengan tepat gitu. Karena biasanya penyanyi itu dia bernyanyi dengan fals atau tidak, itu tergantung dengan pendengarannya bagus apa tidak. Oh, oke. Ya. Iya. Nah, Wah, salah satunya caranya adalah mungkin coba belajar menirukan bunyi-bunyi yang ada di instrumen musik, misalnya piano gitu ya, solfeggio, istilah kerennya solfeggio. oke. Jadi coba tirukan atau belajar piano basic itu sangat bagus untuk membantu mengontrol kontrol vokal kalian biar tidak fales. Gitu ya. Terus sudah yang keberapa tadi ya? Itu kayaknya Udah udah yang yang keempat ke-107. ya? Empat ya, Sudah yang keempat. keempat. Iya. Terus yang berikutnya juga yang sangat penting adalah tempo. Tempo, oke. Tempo ya, mungkin tahu kalau nyanyi itu kadang-kadang tempo itu pitch control dan tempo itu hal yang sangat penting sekali dalam bernyanyi. Nah, buat kalian semua, mungkin salah satu cara untuk belajar mengontrol tempo itu adalah pertama dengan latihan menari sebenarnya. Menari itu sangat bagus untuk melatih kita agar bisa mengikuti tempo dengan benar. Yang kedua,
Mungkin, nah di aplikasi itu biasanya ada namanya aplikasi namanya metronom. Oke. Magi tahu metronom? Baru tahu. Nah metronom kan biasanya tik, 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 tik. Nah, Oke, gitu. ada namanya Nah, coba nanti metronom kalian tuh, Kak download Dangduters dengerin. aplikasi. Oke. Ya, namanya aplikasi metronom. Biasanya di seperti musik itu apa tuh? ada. Nah, coba nanti untuk kalian semua boleh download itu dan belajar untuk mengikuti bunyi metronom itu. Oh, oke, baik. Agar temponya bisa bisa lebih Lebih baik. seirama Nah, gitu ya. Berikutnya adalah artikulasi pengucapan. Oh, oke. Ya. Iya. Biar tidak ini, misalnya nyanyi itu ada ketukannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selalu gitu kan? Ya. Jadi selalu dia temponya dengan tepat, dengan ada musik atau tanpa ada musik pun, kalau penyanyi yang sudah bagus temponya, dia akan secara otomatis akan tepat. Gitu. Makanya kenapa korelasinya tadi kemudian sama yang berikutnya adalah menari ya, pengucapan Coach ya? atau artikulasi. Betul, karena kalau menari ketukannya tidak benar, pasti fales tuh narinya. Oh, nari bisa fals, saya baru tahu juga loh. Gitu. Oke. Iya, jadi kalau temponya, kalau ketukannya salah lewat, biasanya akan langsung berantakan gerakan yang lainnya, gitu ya. Nah, Oke. tadi sudah ada apa aja? Tadi Jadi tempo, terus dasar-dasar ya tadi ya. Tadi sudah ada 5, posisi sudah 5. badan, terus pitch control, kemudian produksi suara, ada tempo, terus artikulasi pengucapan. Pengucapan itu penting banget ya. Jadi bagaimana caranya kalian kalau bilang I harus A bukan E gitu. Terus misalnya Magi bukan Magi, Rara. Jadi mungkin bisa dilatih dengan belajar membaca cepat dengan jelas gitu. Waduh, ini Ya. semoga Kemudian yang paling penting yang ya. terakhir, iya boleh, Kak? yang penting lagi, Ya. yang mungkin nanti akan bisa dijelaskan oleh Rara nanti jelasin ya. Paling penting lagi yang poin berikutnya adalah ekspresi. Betul Rara? Nah, jadi karena Rara ini termasuk penyanyi yang ekspresinya bagus banget, ya. Mungkin Rara juga boleh menjelaskan bagaimana trik-triknya agar pada saat nyanyi itu ekspresinya benar-benar wow gitu. Bagaimana? Sudah cukup jelas, Maggie? Cukup jelas banget ya, dan semoga di sini KL Dangduters ya, teman-teman yang join sambil nyatet semua tadi yang dijelasin beberapa poin oleh Cegu Adibal itu penting sekali ya kan. Kayak udah langsung dikasih bocorannya untuk kalian yang pengen Ya, ikutan Linda 2021. soalnya waktunya Terbatas. ya karena waktunya Iya. pendek, jadi harus cepet Betul, gitu ya. betul, Jadi betul, nanti betul. kalau nanti kan setelah ini akan tayang lagi kan di video.com. Oh iya kan? dong, bisa Jadi kalian ditonton nonton lagi, tenang gitu ya. Tapi tadi cukup informatif banget kok, Cegu. Jadi yang terakhir terutama ekspresi. Nah ini sekarang kita boleh ke Lida dulu. Kalau misalnya Lida boleh sambil cerita juga pengalaman ketika dari audisi. Terus juga kalau Rara boleh sambil cerita juga dulu lagu yang pertama dipilih itu dibawakannya seperti apa, ekspresinya gimana. Boleh nggak coba dibagi ke KL Dangduters nih, Ra? Oke, jadi tuh sebelum Rara ikut audisi memang di Prabu Muli Rara tuh ikut sanggar Singgo Kemunian. Di situ tuh Rara belajar banyak banget tentang kedaerahan yang ada di sana, mulai dari nyanyiannya, terus juga teater, alat musik, terus juga nari. Jadi memang benar-benar udah istilah kata Rara tuh ikut audisi tuh bukan cuma nyanyi gitu loh. Terus Rara juga tuh sebenarnya ranahnya tuh bukan di dangdut, bener-bener Rara nggak nyanyi dangdut sama sekali gitu loh. Tapi memang pas belajar nyanyi awal-awal itu umur Rara 5 tahun, Rara memang benar-benar belajar nyanyi dangdut, terus diajarin ibu kan, ibu juga sering nyanyi dangdut gitu. Nah terus setelah masuk sekolah Rara memang fokus ke band, genrenya tuh ya juga jazz, rock, terus juga pop, terus juga kan di sanggar juga Rara sering ikut lagu-lagu Melayu daerah gitu kan. Nah pas ikut audisi itu Rara tuh taunya itu udah malam banget itu taunya dari temen Rara, terus berangkatnya
pagi-pagi. Jadi memang benar-benar persyaratannya, terus juga lagu-lagunya itu belum ada sama sekali. Nah, tahunnya tuh Rara lagu wajibnya itu pertama yang dibawain adalah Payung Hitam sama Pesta Panen. Nah, terus pokoknya di jalan itu Rara nggak berhenti banget dengerin headset, pakai headset kan lagu itu. Terus persyaratannya Rara lengkapin di sana. Udah nyampe itu sekitar perjalanan 2 jam. Langsung ke sana ganti baju, langsung penuhin persyaratan kayak fotokopi KK, KTP, terus juga adalah pokoknya foto gitu. Udah, jadi dari situ memang bener-bener ya udah ngapalin. Karena memang niatnya Rara untuk ikut audisi ini belajar terus juga cari pengalaman, karena kan memang umur Rara juga masih 15 tahun pada waktu itu. Jadi Rara juga pikir pasti banyak banget orang-orang yang punya bakat luar biasa, terus juga punya kesiapan yang luar biasa dibandingkan dengan Rara gitu. Ya, tapi alhamdulillah bener-bener Allah tuh kasih Rara kesempatan untuk tetap belajar. Tibalah Rara di sini bertemu sama orang-orang hebat, ketemu sama teman-teman dari beda provinsi, pokoknya dari mana aja gitu. Terus juga ketemu Kak Adibal, ketemu semuanya. Jadi di sini juga ditempah banget, terus juga diajarin banget. Jadi nampil tapi juga sambil belajar. Oke. Jadi itu bisa dibilang motivasinya Rara ikutan itu juga karena memang Rara tuh pengen belajar, pengen mengasah lebih lagi kemampuan Rara gitu ya. Betul. Iya, Cegu mungkin ada apa tadi pengen nambahin sesuatu? Iya, dan tahun ini lagunya Rara menjadi lagu wajib audisi. Tepuk tangan buat Rara. di Tikam Asmara. Di Tikam Asmara. Oh, bukan yang panggung gemilang ya, di Tikam Asmara ya? Iya, Asmara. Oke. Lagunya Kak Adibal loh itu best. Panggung gemilang tahun depan mungkin ya. Oh, tahun depan. Dijadikan Baik, lagu ini juga baik ya. Kak. Oke. Tuh, inget ya KL Dangduters di Tikam Rara masih Asmara. ingat dulu lagu pertama? Masih ingat banget lagu pertama audisi itu. Rara masih ingat nggak tuh? Apa tuh? Lagu pertama audisi. Enggak, kan waktu perform. Oh, waktu perform yang ini ya, yang pemilihan itu ya. Ya, ku Biarlah biarkan merana. diri ini. Biarlah Ya. merana. Nah, Nanti- waktu itu yang Rara dimarahin ke Adibal, bener-bener dimarahin. Iya. Nanti kita akan minta Rara Tapi nyanyiin lagu pertama kali Rara ikut audisi waktu itu ya. Jadi Rara siap-siap dari sekarang nih. Tapi begini Maggie. Iya, gimana? Tapi Maggie begini. Memang pada saat dia nyanyi lagu Biarlah Merana, itu nyanyinya memang belum sempurna. Tapi ekspresi dan totalitasnya oke banget gitu ya. Jadi makanya tadi saya jelas minta Rara untuk coba Rara apa kiat kamu sehingga waktu pertama kali kamu perform, kamu tuh begitu tampil auranya tuh sudah bintang gitu ya. Ekspresinya sepertinya Widih. paham banget sama lagunya gitu ya. Sepertinya menghayati banget lagunya seperti itu padahal masih 14 tahun ya, Ra ya. 15. Waktu itu ya, Ra? 15. 15 ya. Hmm. Tuh. Coba apa sih yang waktu itu Apa ya? ada dalam pikiran Rara tuh gimana ya? Karena kan Rara tuh sebelum nyanyi pasti Rara bakal lihat dulu makna lagunya, terus intinya tuh mau kemana gitu. Oke. Nah, terus satu lagi yang paling penting itu kalau kita Iya. mau berekspresi itu jangan takut jelek. Oke, muka ya. Jangan Jadi takut ekspresi jelek. jangan takut jelek ya. Jadi, iya, kalau cantik mah cantik aja gitu. Nggak usah takut jelek. Kalau cantik mah cantik aja tuh. KL Dangduters ya. Tolong Cantik digaris mah bawahi. Cantik aja, jangan takut untuk mengekspresikan sesuatu gitu kan. Betul, jadi lepas Apalagi aja wanita, feel-nya terus juga banget, ekspresinya atau bagus. rasanya ketika membawakan lagu itu kayak dijahit gitu ya, Coach Iya, ya, betul. Cegu ya, Rara ya, kayak disatuin gitu, dilebur gitu. Iya, Jadi begitu perform tuh betul. langsung, wah, paket yang komplit gitu ya. Nah, oke. ini- Jadi poinnya memang itu. Artinya Iya. untuk semuanya, jadi kalau bernyanyi jangan hanya sekedar hafal, Mm-mm, gitu ya. betul. Jangan sekedar hafal, jadi harus mengerti juga makna lagunya seperti apa, Betul. cerita lagunya seperti apa, Betul. ekspresinya kira-kira harus seperti apa. Makanya penting banget buat kalian, jangan hanya hafal lagunya. Mungkin di rumah yang punya kaca, yang mau ikutan, mungkin boleh tuh punya kaca gede di rumah dipasang ya, gitu. Mulai berlatih nyanyi, bergaya. Kira-kira lagu ini
kira-kira gayanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa ya gitu. Sehingga nanti pada saat memang memulai audisi sudah benar-benar siap seperti Rara waktu itu. Betul, setuju. Jadi memang harus bisa paket komplit gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan dari KL Dangduters dulu yang kebetulan sudah kita dapatkan ini dari kolom chat. Kita akan ke Sandi Azril dulu yang pertama. Kita akan lihat pertanyaannya. Atau Sandi Azrilnya akan kita munculkan, apakah bisa? Coba, nah ini adalah pertanyaan dari mereka yang tentunya nggak sabar ingin bisa langsung bertanya kepada Cegu dan juga Halo. Sandi, halo, Halo. apa kabar? Halo, baik. Sehat ya Sandi ya? Oke, Sandi boleh langsung Alhamdulillah sehat. sampaikan pertanyaannya nih, mau ke Cegu atau mau ke Rara, silakan. Ke Cegu Adibal. Oke, boleh. Iya, ya. Oke, salam dari Makassar ya, Kak. Oh, dari Makassar. Halo. Oke. Halo, Iya, salam halo. juga. Agak Kareba, betul ya? Apa Kareba ya? Baji-baji. Baji-baji. Baji-baji, Ji. Baji-baji, Ji. Oke. Silakan Oke, pertanyaannya. pertanyaan saya, Kak, gimana sih kayak ningkatin ini power dalam bernyanyi? Oke. Karena aku itu jatuh di power gitu loh kalau nyanyi. Mhm. Oke, Oke. itu aja pertanyaannya Sandi. Itu aja, Kak, cukup. Oke, terima kasih Makassar. Sandi, Ya. kalau begitu kita langsung ke Cegu untuk bisa jawab. Ini lebih ke power katanya nih Cegu. Jadi gimana sih untuk bisa bikin Ya. powernya tuh maksimal? Ya, sebenarnya salah satu yang membuat power itu bisa kita peroleh dengan tepat adalah dengan memahami kapan kita harus menggunakan suara dada ya, suara head voice gitu. Itu kita latih sebaik mungkin. Di samping itu sebenarnya gini, sebenarnya sekarang itu sebenarnya sudah sangat canggih ya, artinya mic itu sudah sangat bagus-bagus sehingga tidak perlu terlalu khawatir sebenarnya dengan power. Jadi kalau bernyanyi itu tidak selalu bahwa keras itu yang hebat gitu, bukan itu sih sebenarnya. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana caranya kalian mengasah karakter kalian dengan mempelajari lagu-lagu banyak genre, gitu ya, banyak genre, terus sehingga karakter kalian terbentuk. Nah, kalaupun memang penasaran bagaimana caranya bisa membawakan lagu dengan power yang bagus, biasanya kan lagu-lagu yang perlu power bagus itu kan lagu-lagu yang punya misalnya rock gitu ya, Iya. misalnya rock gitu, terus blues itu perlu. Jadi cara yang paling gampang adalah coba mulai sekarang gitu ya, perbanyak berlatih dengan lagu-lagu yang kira-kira membutuhkan power yang kuat gitu. Karena biasanya kebiasaan dari kita terlalu sering dengar lagu-lagu melo, sehingga kalau bernyanyi pembawaannya selalu lembek gitu. Nah, pada saat kita menyanyikan sebuah lagu yang misalnya lagu di Tiga Asmara itu kan perlu power yang sangat kuat gitu, ya. Mungkin di samping dengan melatih terus produksi suara, bisa dilakukan dengan berlatih dengan lagu-lagu yang tepat. Oke, jadi itu caranya. Gimana? Kira-kira sudah paham? Ya. Kalau aku sih paham. Semoga Sandi juga yang di Makassar paham ya. Ya, Jadi caranya sebenarnya gini, Ya. Ya. sebenarnya ada juga Magi. Ya. Ada juga cara-cara melatih power misalnya dengan ini ya, meletakkan audio perekam dengan jarak tertentu, kemudian kita ucapkan suara kita semakin dari dekat menjauh teriak gitu. Itu juga oke. sebenarnya tekniknya banyak sekali cara-cara untuk melatih power. Tapi sebenarnya cara yang paling gampang, cobalah kalian memperbanyak berlatih dengan lagu-lagu yang memang memerlukan power yang oke. Oke. Jangan takut untuk teriak gitu ya. Jangan takut untuk tapi lihat-lihat juga jangan tengah malam teriak-teriak ya gitu. Iya benar-benar. Jadi karena memang power itu kan bisa dilatih dari situ ya. Jadi bagaimana kita ngontrol ya, itu penting banget tuh. Jadi dengan cara yang terakhir tadi Cegu bilang itu lumayan menarik tuh. Pakai audio, terus dari gitu kita kasih jarak, kita teriak-teriak aja terus sampai nanti kita bisa ngontrol gitu ya. Oke. Karena juga Ya, punya betul. tips.
Rara punya tips, boleh apa Apa tuh, tipsnya? Ra? Ya, jadi dulu itu Rara kalau mau gedein suara, Rara tuh setiap mandi, kan itu kan bak ya, bak mandi. Oke. Terus kita cemplungin muka kita, cemplungin ke air. Terus Serius? iya, pokoknya sekencang-kencangnya, beneran deh. Ra, agak serem ya, Ra, caranya ya. Iya. Nyemplungin Ih, kepala ke emang bak. begitu, beneran. Emang begitu. Oke, oke, Itu oke. kalau Rara ya. Oke. Sama ini sih. Ini itu kalau benar juga. Itu mungkin gini. Itu mungkin salah satu trik karena mungkin Rara takut kalau teriak keras-keras. Oh bener. Itu nanti tetangga pada Ganggu ya, ini ya. dimarahin. Ya sebenarnya intinya gini. Gini sih Maggie, Ya. kalau power itu ada kaitannya dengan pernapasan sebenarnya. Betul. Jadi kalau memang kalian punya pernapasan yang bagus gitu, itu otomatis memang power tuh akan kuat juga gitu. Jadi Oke. biasanya orang dengan power yang kurang bagus, biasanya pernapasannya kurang bagus. Jadi ada dua hal yang memang perlu dipelajari. Pertama adalah pernapasannya diperbaiki, teknik bernapasnya diperbaiki. Kemudian cobalah lebih berani membawakan lagu-lagu yang membutuhkan power yang kuat gitu. Oke. Ya. Mungkin cari tempat yang agak kedap gitu Iya. untuk teriak-teriak Iya. seperti Rara tadi juga boleh tuh biar takut mengganggu. Iya. Masukin muka ke itu ya, ke air ya. Oke. Air. Oke, jadi ini satu penanya dengan pertanyaan yang jawabannya tuh cukup bisa mewakili penanya-penanya lain ya, semoga ya. Karena power itu penting, jadi kayak modal juga untuk semua calon peserta yang akan ikutan LIDA 2021. Jadi kayak ini adalah modal utama banget. Oke, nah kalau ngomongin soal tadi hal-hal yang udah disampaikan ke KL Dangduters dari Cegu, dari Rara, itu kan tips ya, resep dan juga pastinya trik bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita supaya kita bisa menjadi yang terbaik nanti di LIDA 2021. Nah, kalau begitu di sini Maggie juga pengen ngajak atau meminta ya Cegu Adibal dan juga Rara untuk ayo dong ajak ini KL Dangduters yang sekarang lagi join untuk ikutan ajang LIDA 2021 dan juga ikutan audisi online ya. Ayo dong diajakin dong. Ini dari tadi kan kita udah kasih tips and tricksnya, resepnya, sekarang diajakin nih. Cegu, Rara boleh ngajak. Ya. Oke. Pertama, yang belum nyumbang, ayo. Yang belum beramal, ayo beramal ya. Ya. Saya mengingatkan ya, keasikan nonton kita lupa beramalnya ya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, setelah ngajak beramal, saya ingin mengajak kalian untuk bertemu saya nanti di asrama. Ya. Jadi bagaimana caranya? Pastikan kalian jangan melewatkan audisi LIDA 2021 karena ini adalah jalan untuk kalian semua untuk mengembangkan bakat, untuk mewujudkan impian-impian kalian, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih oke, bisa nantinya membantu keluarga seperti Rara sekarang sudah bisa membelikan rumah buat orang tuanya, tepuk tangan luar biasa. Amin ya robbal alamin. Dan, Amin. Tentunya bisa nantinya membanggakan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat kalian, masyarakat provinsi kalian gitu. Jadi intinya ayo siapkan diri kalian, cari caranya bagaimana untuk ikutan LIDA di kapan lagi dangdut itu lengkap ya. Bagaimana cara-caranya? Nanti kita akan kasih lihat juga tayangannya Hafalkan bagaimana cara sebaik-baiknya ikutannya. lagu-lagu. Ya, hafalkan lagu-lagu audisinya. Seingat saya lagu audisi itu ada Tiada Tara dan Gejolak Asmara untuk laki-laki. Kemudian ada Ditikam Asmara dan Kulepas dengan Ikhlas untuk yang perempuan. Jadi pastikan kalian bersungguh-sungguh. Intinya ikut dulu ya. Siapa tahu rezeki kalian ada di LIDA 2021. Amin. Saya tunggu ya. Tuh ditunggu Saya sama Cegu Adibal. Sekarang kalau dari Rara boleh diajakin juga KL Dangdutersnya untuk ikutan LIDA 2021. Oke, buat kakak-kakak KYL Dangduters, terus juga buat kakak Ralova, buat kakak Selvita, pokoknya buat Dua Selatan, buat semuanya yang nonton, yang ada di sini, ayo ikut audisi LIDA 2021. Ini adalah salah satu kesempatan yang udah ada di depan mata nih. Kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang udah ada, tapi niatkan dengan untuk belajar. Jangan niatkan untuk
untuk bisa juara dulu deh. Yang penting cari pengalaman dulu. Siapa tahu nanti jadi apa ya? Jadi sesuatu. hadiah tersendiri buat Betul. kita. Jadi rezeki hadiah tersendiri untuk Iya, kalian jadi yang rezeki ikut gitu tersendiri ya. untuk kita yang ikut gitu. Oke. Ya pokoknya harus ikut audisi online LIDA 2021 di kapan lagi. Pokoknya Rara doakan semoga kalian semua berhasil, kalian Amin. semua bisa menggapai apa yang kalian semua cita-citakan, dan semoga apa yang kalian lakukan ini nggak sia-sia. Amin. Terima kasih Rara, terima kasih Cikgu Adibal buat Satu lagi loh Maggie. Saya Oke, pengen satu lagi loh. apa? Singkat. Lida itu adalah acara kompetisi dangdut nomor 1 Iya. yang penontonnya banyak sekali, Betul. ratingnya selalu tinggi, sehingga kalau kalian bisa masuk ke program ini, artinya kesempatan untuk jadi lebih terkenal itu terbuka lebar. Wih. Jadi harus ikutan pokoknya. Ya. Jadi ini kayak jadi ajang atau kompetisi yang memang manfaatnya itu bisa dirasakan banget gitu ya, karena luar biasa deh pokoknya harus ikutan. Jadi jangan sampai nyesel tiba-tiba udah lewat gitu ya. Oke, nah seperti apa caranya untuk KL Dangduters ini yang pengen ikutan? Nanti kita akan kasih tayangan, tapi yang pasti di sini terima kasih dulu buat Rara dan juga buat Cikgu Adibal udah mau sharing ilmunya dan juga pengalaman ya untuk KL Dangduters yang malam hari ini join. Jadi mereka jadi banyak dapat ilmu gitu ya, dan juga pastinya resep-resep untuk nanti bisa bergabung di LIDA 2021. Terima kasih Rara, terima kasih Cikgu udah join malam hari ini. Terima kasih Maggie, terima kasih Sukses Kapan Lagi terus, Dangdut, sehat terima kasih terus. Video.com. Ya. Dan yang pasti nanti kita ketemu di LIDA 2021. Amin. Kalau gitu, nanti kita akan balik lagi masih di Kapan Lagi Dangdut Goyang Amal, tapi kita lihat dulu